Mundur lagi, rekan, mundur lagi. Mundur lagi. Garis hitam itu udah ada ya. Mundur dan tolong jaga jarak ya. Jadi sebelum mulai sekali lagi mungkin rekan yang belum datang tadi saya di sini atas mewakili dan perintah Bapak Kapolres, nanti tolong di narasinya rekan tolong dimasukin. Yang pertama, kemudian yang kedua tetap memperhatikan protokol corona ya, karena kita juga tidak mau kita menyebarkan apalagi kita yang kena positif. Yang ketiga, sore ini dalam ini Satreskrim Polres Metro Pusat akan merilis kasus yang saat ini ditangani oleh unit Krimsus Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Atas perintah Bapak Kapolres, saya akan merilis ya, satu kejadian yang sempat viral pada bulan Desember 2020 ya, di salah satu fasilitas penanggulangan COVID-19, dalam hal ini di Wisma Atlet Kemayoran, di mana kasus tersebut bermula dari viralnya media sosial ya, ada oknum dan diduga pasien yang melakukan perbuatan terlarang dan apa yang mereka bicarakan terkait perbuatan mereka tersebut mereka masukkan ke media sosial dan mereka viralkan. Atas viralnya tersebut dari pihak Wisma Atlet melaporkan kepada kami Polres Jakarta Pusat dalam ini Satreskrim, sehingga kami melakukan penyelidikan ya, adanya viral di media sosial diduga oknum tenaga kesehatan dan diduga pasien sesama jenis melakukan perbuatan yang dilarang. Hasil penyelidikan akhirnya kami menemukan tersangka dengan inisial JM, umur 23 tahun. Alamat tempat tinggalnya di Berau, tapi karena di sini yang bersangkutan bekerja di Jakarta, yaitu di Gunung Sari, di Gunung Cempaka Putih, Cempaka Baru, Cempaka Putih, dan pekerjaannya barista di salah satu toko minuman yang ada di Jakarta. Adapun kronologis dari kasus ini yaitu kasus tindak pidana pornografi dan atau tindak pidana ITE menyebarkan muatan yang melanggar kesusilaan. Kronologis ceritanya, tersangka dengan teman mainnya yang diduga tenaga kesehatan merupakan orang yang suka sesama jenis, dan mereka memiliki suatu aplikasi ya, aplikasi tersebut bernama Blood ya, dimana kalau kita mempunyai aplikasi tersebut, kita nyalakan, kita searching dengan radius 500 meter akan ketemu ya, orang-orang yang juga memiliki aplikasi tersebut ya. Sehingga dengan demikian si tersangka pada saat itu dirawat di Tower 5, sedangkan pasangan jenisnya itu ada di Tower 3 yang merupakan tenaga medis ya. Akhirnya mereka ketemu di aplikasi tersebut dan saling tegur sapa ya, si oknum tenaga kesehatan tersebut menyampaikan dia merupakan tenaga kesehatan di Tower 3 dan juga sering melaksanakan tugas di Tower 5.
Dan tersangka dalam ini dia merupakan seorang pasien yang saat itu positif COVID-19 dirawat di Tower 5. Akhirnya melalui aplikasi tersebut mereka tukar nomor WA, ya, tukar nomor WA. Melalui nomor WA tersebut mereka komunikasi, ya, komunikasi lebih intens terkait dengan perbuatan seks, ya, di antara mereka. Karena mereka suka, akhirnya si oknum tenaga kesehatan mendatangi tersangka CM ini ke Tower 5. Akhirnya mereka ketemu. Akhirnya pada tanggal 24 Desember 2020 mereka melakukan hubungan sesama jenis. Dan tenaga kesehatan tersebut membuka pakaiannya, pemakaian APD, ya, pakaian APD-nya dibuka. Akhirnya dia mendatangi si tersangka yang sedang dirawat di Tower 5. Ini mereka melakukan hubungan di kamar mandi. Demikian juga perbuatan tersebut berulang pada tanggal 25, ya, 25 Desember 2020. Perbuatan yang sama, ya, mereka lakukan, termasuk oknum tenaga kesehatan tersebut juga melepas APD-nya dengan kondisi yang tersangka JN ini pada saat itu COVID, ya, jadi yang bersangkutan berada di Wisma Atlet dalam rangka isolasi, ya. Jadi rekan bisa membayangkan pada saat itu si pasien atas nama JM yang kami jadikan tersangka dalam kondisi positif Corona COVID-19 didatangi oleh tenaga kesehatan dengan membuka, oknum tenaga kesehatan dengan membuka APD-nya. Tanggal 25 mereka melakukan perbuatan yang sama. Akhirnya mereka komunikasi mereka berdua tentang perbuatan mereka, tentang, mohon maaf, kenikmatan yang mereka rasakan. Mereka upload di salah satu media sosial Twitter, sehingga menyebarlah berita tersebut. Sehingga kami dari Polres Metro Jakarta Pusat dalam hal ini Satreskrim Unit Krimsus melakukan penyelidikan lebih mendalam karena pada saat itu yang pasien yang kita duga sebagai pelakunya masih positif. Untuk oknum tenaga kesehatan sudah kita ambil keterangan dan sudah kita berita acara pemeriksaan. Kemudian untuk pasien karena sudah selesai melaksanakan isolasi dan sudah kami laksanakan swab dan 2 kali dan hasilnya negatif. Kemudian dari pemeriksaan kami melakukan gelar perkara sehingga statusnya kami naikkan ke tahap penyelidikan dan yang bersangkutan kami jadikan tersangka. Adapun pasal yang kami terapkan pasal 36 junto pasal 10 Undang-Undang RI nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, kemudian pasal 27 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan atau transaksi elektronik dalam hal ini yang berkaitan dengan asusila dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda 1 miliar. Mungkin itu.